Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di Al-Qadri TV dan MPH Channel. Kali ini kita akan membahas penjelasan lengkap tentang Imam Mahdi dari Kiai Haji Idrus Romli, teman-teman semua. Kita lihat langsung saja videonya. Banyak para ulama kita yang menulis kitab-kitab khusus membicarakan tentang Imam Mahdi. Salah satunya ulama kontemporer, ulama modern yang wafat kira-kira 30 tahun yang lalu, yaitu As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Beliau punya kitab berjudul Al-Mahdi Al-Muntazar. Dalam kitab ini Al-Mahdi Al-Muntazar, beliau mengatakan di bagian awalnya, ya, wa hadza kitabun abtaltu fihi za'ma man ankara ahadits al-Mahdiyil Muntazar. Ini adalah kitab di dalamnya aku batalkan asumsi orang yang mengingkari hadis-hadis Imam Mahdi Al-Muntazar. Wa bayyantu annaha mutawatiratun. Dan aku jelaskan bahwa hadis-hadis tersebut Mutawatir adalah mutawatir. Pemungkiruha yu'tabaru mubtadi'an dhallan min jumlatil firaq al-mubtadi'ah ad-dhallah. Dan orang yang mengingkari hadis-hadis Imam Mahdi itu dianggap ahli bid'ah yang sesat, termasuk golongan kelompok-kelompok ahli bid'ah yang sesat. Nah, ini artinya apa? Umat Islam itu wajib meyakini akan datangnya Imam Mahdi di akhir zaman. Ini pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan asumsi sebagian orang yang mengatakan bahwa gurunya yang sekarang lahir dan tinggal di Indonesia adalah Imam Mahdi? Jelas asumsi tersebut adalah salah. Asumsi tersebut, ya, seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ketika ditanya tentang orang yang bukan Imam Mahdi diasumsikan sebagai Imam Mahdi, kata beliau, hadza i'tiqadun batil wa dhalalatun qadihah wa jahalatun syani'ah. Ini keyakinan yang batil, kesesatan yang buruk, dan kebodohan yang keji. Mengapa? Tidak sesuai dengan identitas Imam Mahdi yang diterangkan di dalam kitab-kitab hadis. Nah, di dalam kitab Al-Mahdi Al-Muntazar ini, setelah Sayyid Abdullah Al-Ghumari menguraikan banyak hadis tentang Imam Mahdi Al-Muntazar ini diriwayatkan dari 38 jalur. 33 jalur diantaranya melalui para sahabat dan 5 jalur melalui generasi tabi'in. Artinya apa? Hadis ini lebih dari cukup untuk dikatakan mencapai standar mutawatir. Nah, dari sekian banyak hadis itu, Sayyid Abdullah Al-Ghumari kemudian menyimpulkan beberapa kesimpulan tentang identitas Imam Mahdi. Yang pertama apa? Tentang namanya. Nama Imam Mahdi ini namanya Muhammad bin Abdullah, sebagaimana datang dalam sebagian hadis. Kemudian kunyahnya Abu Abdillah. Jadi bukan Abu Ahmad, bukan Abati, bukan siapa, tapi Abu Abdillah ini. Bittifaqir riwayat, dengan mufakat semua riwayat-riwayat. Ini tentang kunyahnya. Kemudian ciri-ciri fisik dan pakaian Imam Mahdi berdasarkan banyak hadis, huwa rajulun tawilul qamah adamu ay asmaru. Imam Mahdi seorang laki-laki yang tinggi perawakannya, kulitnya sawo matang, wajhuhu kal kaukabid durri fil husni wal wada'ah. Wajahnya seperti bintang mutiara dalam ketampanan dan kebersihannya. Bersih, ya. Jadi bukan agak hitam begitu, tapi tampan dan bersih wajahnya. Ajlal jabhah, dahinya lebar. Aknal amfi, hidungnya mancung. Akhalul ainain, kedua matanya hitam. Wasi'uhuma, dan luas kedua matanya juga lebar. Azajju,
Kemudian beliau ini juga kecil, kedua alisnya dan panjang. Beliau juga ablaj. Ablaj ini artinya terpisah kedua alisnya. Kedua alisnya terpisah, tidak sambung. Fi khaddihil aiman khalun aswad. Pada pipinya yang kanan ada tai lalat yang hitam. Kasul lihyah. Jenggotnya juga tebal, barraqus sanaya. Kemudian kalau berbicara mulutnya itu bersinar, artinya tampan indah begitu. Fi ihda katifaihi qit'atul lahmin sawda'a 'alaiha sya'run mujtami'un ka hay'atil khatam. Pada salah satu kedua pundaknya ada sepotong daging hitam yang di situ ada rambut yang berkumpul seperti cincin. Rambut seperti cincin. Azyalul fakhidain. Kedua pahanya itu renggang, artinya jauh ya antara kedua pahanya. Beliau memakai mantel berwarna putih dan pendek bulunya. Ini tentang ciri-ciri fisik Imam Mahdi. Kemudian tempat kelahiran dan tempat pembaiatannya. Imam Mahdi ini lahir di Madinah Al-Munawwarah. Jadi bukan lahir di Jawa, di Sumatera, di Malaysia, bukan. Lahirnya di Madinah Al-Munawwarah, tumbuh dan hidup di sana, bukan hidup di Indonesia. Dan sebelum dibaiat, wa qabla mubaya'atihi biqalil, yahsulu qitalun kabir baina jaysh Sufyani wa ahlil Madinah inda Ahjariz Zaid. Sebelum beliau dibaiat, terjadi peperangan besar antara tentaranya As-Sufyani dan penduduk Madinah di Ahjaruz Zaid. Wa takunul akibatu ala ahlil Madinah, dan penduduk Madinah waktu itu menderita kekalahan. Fa yakhrujul Mahdi fi jama'atin haribina ila Makkah. Lalu Al-Mahdi keluar bersama sekelompok yang melarikan diri menuju Mekah. Tsumma ya'ti nasun min aqtarin syatta li mubayatihi. Lalu orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk membaiat beliau. Wa yastakhrijunahu min baitihi. Lalu mereka memaksa Imam Mahdi ini keluar dari rumahnya. Wa yubayi'unahu bainar rukni wal maqam wa huwa karih. Dan orang-orang membaiat beliau di antara rukun Yamani dan maqam Ibrahim ya, di depan Ka'bah, dan beliau tidak mau sebenarnya. Gak suka beliau dibaiat, bukan berambisi jadi Imam Mahdi. Ini identitas Imam Mahdi yang sungguhan. Kemudian dijelaskan muddatu khilafatihi alaihissalam wa umruhu, masa khilafah beliau. Imam Mahdi ini akan memangku jabatan khilafah ketika berusia 40 tahun. 40 Jadi tahun khilafah ya, beliau ini dengerin. ketika usianya 40 tahun. Lalu tinggal beliau di dalam khilafah ini selama 7, 8 atau 9 tahun. Di mana kesejahteraan, keadilan dan harta yang melimpah itu merata waktu itu. Kemudian beliau meninggal usianya tidak melebihi 65 tahun. Usianya tidak melebihi 56 tahun. Dan tidak ada keterangan kapan beliau meninggalnya. Belum ada keterangan ya. Kemudian tanda-tanda kemunculannya tidak ada ketentuan dari Nabi SAW. Tapi dalam sebagian hadis ya, adapun tanda-tanda kemunculannya itu ada diterangkan di dalam banyak hadis. Hadis Abi Sa'id, Ummi Salamah, Aisyah, Ummi Habibah, Auf bin Malik, Hudzaifah, Ali Al-Hilali radhiyallahu anhu. Nah, ini artinya apa? Dari sini jelas sekali. Karena Imam Mahdi ini seorang imam yang agung, di mana kemunculannya merupakan pertanda akhir zaman. Dan itu kemunculan beliau pertanda akan keluarnya Dajjal, lalu segera turunnya Nabi Isa alaihissalam. Maka Imam Mahdi ini ciri-ciri fisiknya, kemudian tempat kelahirannya, ini jelas diterangkan di dalam kitab-kitab hadis, kitab hadis, dan hadisnya mutawatir. Tawatir ya. Nah, dengerin teman-teman semua penjelasan mengenai Imam Mahdi dari Kiai Haji Muhammad Idrus Romli, teman-teman semua. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe Al Qadri TV dan MPH Channel, teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.